Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita melakukan aktivitas dalam satu hari ini, ada baiknya kita lebih dahulu mendengarkan firman Tuhan sebagai pembimbing rohani kita. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa dan dari Yesus Kristus kiranya menyertai kita semuanya. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini Senin 24 Juli 2023 tertulis dalam kitab Efesus 4 ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Dalam bahasa Batak Toba didok songonon. Martoruk ni roha situtu. Marlabok jala marlabas ni roha. Masih haehean di bagasan roha naholong. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, melalui renungan kita di pagi hari ini, ada 4 hal yang mau kita lakukan dalam hidup ini sebagai pengikut Kristus. Yang pertama, hidup dalam rendah hati. Menjadi orang yang rendah hati itu memang tidaklah mudah. Namun sebagai orang yang mengikuti jejak Kristus, kita haruslah pribadi-pribadi yang rendah hati. Untuk menjadi orang yang rendah hati itu tentu kita harus mau menyangkal diri dan mau mendengarkan nasihat-nasihat orang lain. Rendah hati itu adalah perbuatan atau perilaku yang tidak suka menonjolkan diri dan melemahkan orang lain. Rendah hati itu adalah sikap bijak di mana seseorang itu memposisikan dirinya agar tidak merasa lebih penting atau merasa lebih benar, lebih pandai, lebih tahu daripada orang lain. Orang yang rendah hati itu berani mengaku kesalahan di hadapan Tuhan ataupun di hadapan manusia, bukan sebaliknya. Orang yang tinggi hati atau orang yang sombong selalu menutupi kekurangan dan kesalahannya. Inilah yang disebut orang yang munafik. Ingatlah, orang munafik itu tidak pernah beruntung. Bisa kita baca dalam Amsal 28 ayat 13. Kemudian, orang yang rendah hati itu selalu mau belajar dan tidak hanya melalui pendidikan formal, tetapi juga dengan pengalaman di dalam kehidupan sehari-hari. Ingatlah, orang yang selalu rendah hati dialah yang selalu sadar dalam hidupnya. Tanpa pertolongan Tuhan, dia tidak dapat berbuat apa-apa. Tetapi jika dia dapat melakukan segala-galanya, dia akan mengatakan semuanya adalah karena anugerah Tuhan semata. Saudaraku, yang kedua mau kita lakukan melalui renungan ini adalah hidup dalam kelemah lembutan. Hidup dalam lemah lembut berarti hidup dalam kesopanan. Belajar dari pribadi Yesus yang lemah lembut. Walaupun ada perkataan yang keras dari Tuhan Yesus terhadap orang-orang berdosa, namun hal itu datang dari roh yang lemah lembut, karena kasihnya yang hendak menyelamatkan. Ingatlah bahwa hidup dalam kelemah lembutan itu akan meredakan konflik, akan mengalihkan amarah, akan bersifat persuasif, akan menarik perhatian, dan selalu berbicara dengan kasih. Memang ada orang yang mengartikan bahwa lemah lembut itu sebagai kelemahan atau lemah gemulai. Oh, bukan. Tetapi orang yang lemah lembut itu adalah pribadi yang tidak mau membalas kejahatan dengan kejahatan. Tetapi orang yang lemah lembut itu mampu mengontrol dirinya, mengontrol kekuatan, mampu menahan diri atau menguasai dirinya untuk tidak menggunakan kekuatan yang dimilikinya untuk membalas orang lain.
Karena itu, selaku pribadi yang selalu mengikut Tuhan Yesus, jadilah pribadi yang lemah lembut, yang penuh kasih di dalam kehidupannya. Yang ketiga, menjadi orang yang sabar. Ketika ada sahabat atau saudara kita yang dalam duka, tentu kita selalu mengatakan sabar ya. Kenapa terus itu kita katakan kepada orang yang berduka tadi? Sebab dengan kata sabar, tentu kita telah mengarahkannya untuk tidak larut dalam dukanya, tidak larut dalam kesedihannya, tetapi bagaimana dia cepat bangkit dari duka yang menimpanya. Kesabaran itu adalah suatu cara untuk bangkit dari segala kesusahan dan kesulitan. Kesabaran itu adalah alat untuk meraih keberhasilan. Kesabaran itu menjadi langkah untuk meraih kesuksesan. Hidup sabar membuat diri kita jauh memandang ke depan. Hidup sabar akan menolong kita dari hal-hal yang merugikan kita. Hidup sabar menyadarkan kita bahwa segala sesuatunya ada proses, dan proses itu kadang lambat, namun ada juga yang cepat. Yang keempat, menjadi pribadi yang saling membantu. Saudaraku, perhatikanlah bahwa Tuhan tidak hanya meminta diri kita hidup dalam rendah hati, lemah lembut, sabar saja, tetapi Tuhan menginginkan wajib menunjukkan kasih dalam hidup ini, yakni lewat kerelaan hati dan ketulusan hati untuk saling membantu atau saling menolong. Hidup saling membantu adalah merupakan tindakan kita memberi diri kepada orang lain. Membantu tentu bukan mau menuntut balas, tetapi bagaimana kita rela memberi dengan tulus hati. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, dalam 4 hal yang dimintakan renungan kita di pagi ini, tentu bukanlah hal yang mudah kita lakukan atau kita perbuat, tetapi dalam hal ini semuanya dapat kita lakukan ketika kita semakin mengenal kasih karunia Tuhan dalam hidup kita. Sebab orang yang mengenal Tuhan tentu akan dimampukan untuk melakukan hidup menjadi lebih terbaik di hadapan sesama, teristimewa di hadapan Tuhan. Karena itu, milikilah hidup yang selalu berlandaskan Tuhan, sebab hanya yang di dalam Tuhan yang berkenan melakukannya. Hiduplah dalam rendah hati, lemah lembut, sabar, dan jadilah saling membantu atau saling menolong. Karena itulah yang diinginkan Tuhan dari hidup kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di surga atas sapaan firman-Mu yang kami dengar di pagi hari ini. Biarlah kami hidup di dalam rendah hati, sabar, dan selalu menunjukkan kasih di dalam saling membantu dan saling menolong. Terima kasih Tuhan. Amin.